Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 302, yang pakai cetakan kitab nomornya 81. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa sami'tul ustadha Abul Hasan yahki anil ustadi Abil Fadl rahimahumallah annahu kana yaqulu inni a'lamu anna ma a'malahu minat ta'ati ghairu maqbulatin indallahi ta'ala. Kita potong dulu. Wa sami'tul ustadha Abul Hasan, dan aku mendengar al-ustadz Abul Hasan bercerita dari al-ustadz Abil Fadl rahimahumallah bahwasanya dulu beliau pernah berkata, inni a'lamu annama a'malahu minat ta'ati ghairu maqbulatin indallahi ta'ala. Sesungguhnya aku tahu bahwa apa yang aku kerjakan dari berbagai macam perbuatan taat tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Jadi Al-Ustadz Abil Fadl pernah ngomong, saya tahu banget kalau apa yang saya kerjakan, perbuatan taat yang saya lakukan, kagak diterima oleh Allah. Udah tuh. Kita tahu nggak? Hah? Faqila lahu fi dzalika, maka ada yang bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Kok bisa Imam Abil Fadl tahu bahwa amal perbuatannya tidak diterima? Kok bisa? Ada yang nanya. Fa'ajaba inni a'lamu ma yahtaju ilaihil fi'lu hatta yakuna maqbulan. Wa a'lamu anni lastu aqumu bidzalika. Fa'alimtu annaha ghairu maqbulatin. Maka beliau menjawab, inni a'lamu ma yahtaju ilaihil fi'lu hatta yakuna makbulan. Karena aku tahu apa yang dibutuhkan oleh perbuatan agar perbuatan itu diterima. Karena saya tahu hal-hal yang dibutuhkan perbuatan agar perbuatan itu diterima. Wa a'lamu anni lastu aqumu bidzalika, dan aku tahu betul bahwa aku belum memenuhi kebutuhan itu. Fa'alimtu annaha ghairu maqbulatin, maka aku tahu bahwa perbuatan taatku tidak diterima. Udah tuh jelas. Apa? Saya tiri. Jelas itu.
Ya kan, agar perbuatan kita diterima kan syaratnya banyak. Ada kudu ikhlasnya, jangan sampai ada riyaknya, jangan sampai ada ujubnya, kan gitu. Ketika ngerjainnya harus semangat, harus khusyuk dan segala macam yang lain. Dan Al Ustadz Abil Fadl bilang, saya belum memenuhi itu semua. Makanya saya bisa tahu perbuatan saya tidak diterima oleh Allah. Gini kan, perbuatan saya masih banyak riyaknya, masih banyak ujubnya, masih banyak kagak ikhlasnya. Ngerjainnya awang-awangan, rada terpaksa. Karena tahu itu, makanya saya tahu bahwa perbuatan saya tidak diterima. Udah tuh. Jadi begitu. Nah kalau begini mah kita juga semua tahu ya. Genengan semua. Gimana kita gitu. Apa Ustaz? Hah? Iya, sekelas Al Ustadz Abil Fadl aja bilangnya seperti itu. Karena yang tahu apakah syarat-syarat diterimanya ibadah itu sudah terpenuhi atau enggak kan kita sendiri. Kita yang tahu kita ikhlas apa enggak. Kita yang tahu kita riya apa enggak. Kita sendiri yang tahu kita ini masih ujub apa enggak. Kan kita sendiri yang tahu. Makanya diterimanya amal pun kita sendiri yang tahu. Apa bagaimana? Qila lahu. Lalu ada yang bertanya kepadanya, falima taf'aluha. Lalu kenapa kamu masih kerjakan itu semua? Kan udah tahu nih perbuatan taatmu tidak diterima oleh Allah. Kok masih dikerjain aja? Gitu. Apaan? Kemudian, ah? Udah tahu zikir kagak pernah khusyuk. Banyakan pulusnya, kok masih dikerjain aja? Begitu. Betul. Aduh. Udah itu. Sambil nungguin ya, sambil nungguin Pak Ketua buka laptop. Qala asa ayyuslihani Allahu ta'ala yauman. Fatakunan nafsu muta'awwidatan li'amalil khairi. Maka beliau menjawab, semoga suatu saat nanti Allah memperbaiki diriku. Fatakunan nafsu muta'awwidatan li'amalil khairi. Maka jadinya nafsuku sudah terbiasa mengerjakan kebaikan. Meskipun Imam Abul Fadl tahu betul perbuatan taatnya tidak diterima oleh Allah, dia terus mengerjakan perbuatan taat. Alasannya mudah-mudahan aja suatu saat Allah memperbaiki diri saya. Jadi begitu Allah perbaiki diri saya, nafsu saya udah terbiasa mengerjakan kebaikan. Kan jadi tinggal nerusin doang, Udin. Kagak ngulang lagi dari awal. Jadi jangan berhenti Bang Yani zikirnya. Jangan berhenti sholatnya. Jangan berhenti perbuatan taatnya. Meskipun kita tahu betul perbuatan kita masih banyak riyaknya, masih banyak ujubnya, masih kagak ikhlasnya, masih awang-awangan ngerjainnya. Meskipun kita tahu betul seperti itu, kerjaan kita tetap kita lakukan. Semua perbuatan taat yang diperintahkan kita kerjakan. Agar mudah-mudahan Allah bikin baik diri kita, Allah kasih taufik, Allah buang sifat ria dan ujub dari hati kita, dan nafsu kita sudah terbiasa mengerjakan kebaikan. Gitu jadinya.
Ah? Lama. Ya kemarin kan kisah sebelumnya Imam Abu Yazid Al-Bustami aja itu ibadahnya 30 tahun kan, latihannya. Kabatul ibadatah talatina sanatan. Imam Abu Yazid Al-Bustami dia melatih dirinya dalam ibadah 30 tahun. 302 Pak Ketua. 30 tahun. Lah kita kudunya enggak, mengaji doang kali itu mah. Yang lain mah seminggu berhenti. Afala ahtaju ila an u'awwida hadzalika minar ra'si. Maka aku tidak harus mengulanginya dari awal. Fatakunan nafsu muta'awwidatan li amalil khairi, maka jadinya nafsuku terbiasa mengerjakan perbuatan baik sehingga aku tidak harus mengulanginya dari awal. Apala ahtaju ila an u'awwida hadzalika minar ra'si. Bukan dari pala Ustaz, dari awal. Dan dari pala lagi. Pala lagi aja. Apa? Iya, kenapa? Ya makanya kita nggak pakai pertanyaan kan, langsung sehingga aku tidak harus. Kalau alifnya dibaca jadi apakah aku tidak harus begitu, jadi jamaah haji. Jalanin aja terus, meskipun kita masih punya ujub, meskipun masih punya ria, meskipun masih awang-awangan, tetap kita kerjakan semua yang sudah diajarkan ke kita kerjain aja terus. Mudah-mudahan nanti Allah kasih taufik buat kita sehingga sifat ujub dan ria itu hilang dari hati kita dan badan kita jadinya udah terbiasa ngerjain perbuatan baik. Jadi jangan sampai ada alasan habisnya saya zikir kagak pernah khusyuk, udah dah mending kagak zikir, itu salah besar itu mah, keliru. Mendingan zikir meskipun hati masih lalai daripada kagak zikir pisan. Karena kalau paham itu dipakai ntar ribet. Habis sholat kagak khusyuk, udah kagak sholat udah mendingan gitu. Tetap sholat meskipun belum bisa khusyuk jadinya. Fahadihi halu haula'il a'lami. Maka ini merupakan sifat mereka orang-orang yang betul-betul alim. Wadawil mujahadati wal akdari. Dan orang-orang yang memiliki kesungguhan dan usaha yang keras. Walidzalika qila, dan karena ini ada yang berkata dalam sebuah syair, fatlub linafsika suhbatan ma' ghairihim wa qa'al ayasu wa khobatil amalu hayhata tudriku bittawani sadatan kaddun nupusa wa sa'adal ikbalu. Fatlub linafsika suhbatan ma' ghairihim. Berusahalah agar dirimu bersahabat dan memiliki kedekatan bersama Allah. Ma' ghairihim, bersama Allah. Asal katanya bersama zat yang selain makhluk. Ya udah gampangnya selain Allah aja, bersama Allah aja. Gampangnya. Ma' ghairihim, bersama zat yang selain makhluk. Berusahalah agar dirimu bersahabat dan memiliki kedekatan bersama Allah.
waqa'al ayasu wa khobatil amalu. Agar kamu tidak berharap kepada makhluk dan hilang angan-anganmu. Hayhata tudriku bittawani sadatan. Amat sulit jika kamu menginginkan kemuliaan dengan bersantai-santai. Bittawani, santai-santai. Hayhata, amat sulit atau amat jauh. Jika kamu menginginkan kemuliaan, tudriku, ingin mendapatkan sadatan kemuliaan. Bittawani, dengan bersantai-santai. Amat sulit jika kamu menginginkan kemuliaan dengan bersantai-santai. Kaddun nupusa, bikin capek dirimu. Wasa'adal ikbalu, dan serahkan penerimaan itu kepada Allah. Dah. Yang penting tugas kita kerjain aja apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Masalah diterima atau enggaknya itu nanti kita serahkan sama Allah aja. Tugas kita mah kerja aja udah. Pokoknya semua perbuatan taat yang bisa kita kerjain, kita kerjain. Masalah diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Apa Mang Haji? Jelas itu. Bang Budin nambahin enggak? Kalau jawaban cukup. Susah diri. Ini Kiai kagak ada nih yang tukang nanyanya. Bang Jamal kali Bang Jamal. Bang Jamal gede. Ini yang depan kali Bang Jamal. Enggak juga. Udah tuh ya. Ya jangan sampai kita berhenti berbuat baik gara-gara kita ngerasa masih ria. Jangan sampai kita berhenti berbuat baik gara-gara kita ngerasa masih ujub. Jangan sampai tuh. Udah kerjain mah kerjain aja. Meskipun masih banyak riaknya, masih banyak ujubnya, masih banyak kagak ikhlasnya, udah kerjain aja. Intinya mah begitu. Lanjut. Tsumma ra'aitu anni utbituha hunal khobarul ma'thuro anis shadiqil masduqi sholawatullahi alaihi wasalamuhu wa qad dzakarnahu fi ghairi kitabin. Kemudian aku melihat bahwasanya aku perlu untuk mencatat di sini satu khobar yang ma'thur dari Rasulullah yang jujur, yang benar, al-masduki, dan yang dibenarkan semua ucapannya, sholawatullahi alaihi wasalamuhu wa qad dzakarnahu fi ghairi kitabin, dan sudah kami jelaskan juga, kami sebutkan juga hadis ini di kitab yang lain. Nah ini yang paling mantep nih. Siap-siap. Apa ya nih? Ruwiya an Ibnil Mubarak rahimahullahu an rajulin wa huwa Khalid bin bin Ma'dan annahu qala li Mu'adin radhiyallahu ta'ala anhu hadithni haditan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hafiztahu wa dzakartahu fi kulli yaumin min syiddatihi wa diqqatihi. Diriwayatkan dari Imam Ibnil Mubarak rahimahullah dari seseorang yang bernama Khalid bin Ma'dan, bahwasanya beliau berkata kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu an, haditsni haditan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tolong bacakan kepadaku sebuah hadis yang kamu dengarnya langsung
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kamu hafal dan kamu ingat-ingat setiap hari karena kedahsyatannya dan sangat halusnya. Tolong dong bacain satu hadis aja yang kamu betul-betul hafal, sering kamu baca tiap hari, yang langsung kamu dengar dari Rasul. Qala na'am. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, ya. Tsumma baka bukaan tawilan. Kemudian beliau nangis dengan tangisan yang lama. Tsumma qala wa syauqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqaihi. Kemudian beliau berkata, betapa rindunya aku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rindu bertemu dengan beliau. Pemaqala, kemudian sahabat Mu'adz berkata, baina ana inda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam id rakiba wa ardafani. Ketika aku berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menaiki kendaraannya dan beliau membonceng aku. Bonceng. Ardafani membonceng. Tsumma sirna farafa'a basarahu ila sama'i. Kemudian kami mulai berjalan, lalu Rasulullah mengarahkan pandangannya ke langit. Lagi jalan, entah itu naik kuda, naik onta, pokoknya naik kendaraan dah. Tiba-tiba Rasul mengarahkan pandangannya ke langit. Tsumma kemudian beliau bersabda, alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha'u. Segala puji milik Allah, zat yang telah menetapkan pada makhluknya apa yang dia kehendaki. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu labbaika ya sayyidal mursalin. Aku menjawab, labbaik ya sayyidal mursalin. Qala, beliau bersabda lagi, uhaddituka bihadithin in hafiztahu nafa'aka wa in doyya'tahu in qata'at hujjatuka indallahi azza wa jalla. Akan aku bacakan sebuah hadis, jika kamu hafal, itu akan bermanfaat bagimu. Tapi jika tidak kamu hafal, kamu akan kehilangan hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Panjang banget hadisnya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal ardo. Likulli sama'in malakan. Wa ja'ala ala kulli babin min abwabis samawati malakan bawwaban ala qadril babi wa jalalatihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Likulli sama'in malakan. Untuk satu tingkat langitnya Allah tugaskan 1 malaikat. Jadi ada 1 malaikat yang bertugas menjaga 1 langit. Kan 7 langit, 7 lapis langit. 1 malaikatnya bertugas menjaga 1 langit. Wa ja'ala ala kulli babin min abwabis samawati malakan bawwaban. Dan Allah jadikan setiap pintu-pintu langit itu ada 1 malaikat penjaga. Ala qadril babi,
yang seukuran pintu itu dan sama besarnya dengan pintu itu. Ya, setiap pintu langit dijaga oleh satu malaikat. Jangan bayangin dah pintunya segede apa. Pokoknya ada pintunya. Fatas adul hafazatu bi'amalil abdi. Maka naiklah malaikat hafazoh membawa amal seseorang. Lahu nurun wa syu'aun kasyamsi. Amalan itu bercahaya dan memancarkan sinar seperti matahari. Hatta idza balagha bihis sama ad-dunya. Sampai ketika dia tiba di langit dunia, langit tingkat pertama, langit dunia, wal hafazatu tastaktiru amalahu wa tuzakkihi. Malaikat hafazoh menganggap amal itu banyak dan menganggapnya bersih. Cakep dah. Udahnya banyak, cakep-cakep lagi. Nggak kayak kita makan kacang, banyakan kimpesnya. Ini udahnya banyak, cakep-cakep lagi. Gitu. Kalau beli rambutan seikat merah semua, manis semua. Faidan taha ilal babi, ketika malaikat hafazoh tiba di pintu langit dunia, qolal malaku lil hafazoti. Maka malaikat penjaga itu berkata kepada malaikat hafazoh, idribu bihadal amali wajha sahibihi. Lemparin amal ini ke muka yang ngerjain. Apa ya nih? Idribu, pukulin, gitu. Lemparin amal ibadah ini ke muka yang ngerjain. Apa kong? Ana sohibul gibati. Aku ini malaikat penjaga gibah. Amaroni robbi an la ada'a amala may yaktabun nasa yatajawazuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku agar tidak ada satu perbuatan dari orang yang suka menggibah orang lain lewat dari sini. Langit pertama, menurut. Langit pertama, malaikat hafazoh bawa amalan di stop sama penjaganya. Lalu lemparin lagi ke muka yang ngerjain. Karena aku ini malaikat penjaga gibah. Pokoknya orang yang suka gibah, suka ngomongin orang, langit pertama udah mentok amalnya. Apa Sarif? Hah? Apa burus dah gitu. Baru pertama itu Ustaz. Aku tidak boleh membiarkan ada perbuatan orang yang suka menggibah lewat dari sini. Ayo dah yang suka gibah. Itu baru langit pertama itu. Belum yang lain-lain. Apalagi yang paling resep kalau ngomongin orang. Apa begini? Itu langit pertama tuh. Atu aja baru. Thumma yaji'ul hafazatu minal goddi. Kemudian malaikat hafazoh yang kemarin datang lagi. Yang kemarin. Minal goddi yang kemarin. Ma'ahum amalun solehun. Mereka membawa amal-amal soleh. Lahu nurun. Amal soleh itu bercahaya. Tastaktiruhul hafazatu wa tuzakkihi. Malaikat hafazoh menganggap amal itu banyak dan menganggapnya bersih. Cakep-cakep dah. Tadi.
hatta idan tahau bihi ilas sama itaniyati. Sehingga ketika mereka tiba di langit yang kedua, qala lahumul malaku. Malaikat penjaga pintu langit kedua berkata kepada mereka, malaikat hafazoh, kifu wadribu bihadal amali wajha sahibihi. Berhenti di sini. Lemparin perbuatan ini ke orang yang ngerjain. Lemparin lagi aja. Ke muka lagi aja lagi. Lemparin perbuatan ini ke muka orang yang ngerjain. Fa innahu arada bihi aradud dunya. Karena dia menginginkan tujuan-tujuan duniawi dari perbuatan yang dia kerjakan. Amaroni Robbi an la ada'a amalahu yatajawazuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku agar amal perbuatan seperti ini tidak lewat dari sini. Fatal anuhul malaikatu hatta yumsi. Maka malaikat terus mengutuknya sampai sore. Gua kata cakep banget kali. Genengan. Tujuannya bukan buat Allah. Buat aradud dunia. Jatah-jatah duniawi. Dua tuh. Udah. Yang pertama gibah. Gibah kagak. Genengan. Perbuatannya diniatin buat yang lain. Lagi kedua tuh. Udah. Terusin Ustaz. Apa? Baca. Zikir, wirid, sampai 1000. Biar dagangannya laris. Diratain sih. Itu aradud dunya. Biar usahanya lancar. Warung laku. Lah kagak dagang lagi Ustaz kalau warung laku mah. Lah kayak Om Ma'ruf aja bengkel dijual. Dagangannya yang laku mah jangan warungnya. Itu aradud dunya namanya. Menginginkan jatah-jatah dunia. Itu mentok di langit kedua. Baru 2 itu. Iya, di langit pertama lolos. Karena dia nggak suka ngomongin orang. Gitu. Sering wirid kan. Ketika yang lain pada ngobrol, ngumpul, dia wirid, dia zikir. Gitu. Cuma tujuannya bukan karena Allah. Ya kan amal perbuatan itu kan, pahala itu kan bentuknya cahaya Om Budin. Jadi bersinar dia. Cuma itu doang salahnya. Perbuatannya baik, cuman niatannya kurang baik. Jadi mentok di langit kedua. Bercahaya tetap bercahaya, pahala namanya. Tetap bercahaya jadinya. Watas adul hafazatu bi amalil abdi mubtahijan. Dan naik lagi malaikat hafazoh membawa amal seseorang sambil girang. Mubtahijan bergembira. Seneng malaikat bawanya. Fihi sodakotun wasyamun wakatirun minal birri. Di keranjangnya itu pahala sodakoh, pahala puasa, dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya.
Fatas taktiruhul hafazatu wa tuzakihi. Maka malaikat hafazoh memujinya dan menyanjungnya. Menganggapnya banyak dan menganggapnya bersih. Faidan tahau bihi ilas sama italitati. Ketika malaikat hafazoh tiba di pintu langit ketiga, qolal malakul bawabu. Malaikat penjaga pintu langit ketiga berkata kepada malaikat hafazoh, kifu wadribu bihadal amali wajha sahibihi. Berhenti sampai sini. Lemparin amal ini ke wajah orang yang ngerjain. Anal malaku sohibil kibri. Atau sohibul kibri. Aku ini malaikat penjaga sifat sombong. Amaroni Robbi an la ada'a amalahu yatajawazuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal perbuatan seperti ini lewat dari sini. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Orang ini dulunya. Orang ini selalu bersifat sombong kepada orang lain di majlis-majlis mereka. Ya, kalau ngumpul ngagul mulu ngagul. Apa? 3 udah tuh. Yang pertama gibah, yang kedua niat buat jatah-jatah dunia, yang ketiga sombong. Mentog lah yang ketiga itu. Nah, kalau kayak kita gimana semuanya ada? Watas adul hafazatu bi amalil abdi wa huwa yazhu kama tazhun nujumu wal kaukabud durriyu. Dan malaikat hafazoh naik lagi membawa amal perbuatan seseorang. Dan dia berkerlap-kerlip seperti berkerlipnya bintang. Nujum dan kaukab dia ada juga ya, bintang-bintang di langit. Lahu dawiyun wa tasbihun. Amal perbuatannya itu bersuara dan bertasbih. Bisaumin wa sholatin wa hajin wa umrotin. Dengan pahala puasa, sholat, haji, dan umroh yang ada di dalamnya. Bukan amal biasa ini. Ada pahala haji sama umroh juga. Orang kaya berarti dia. Faidan tahau bihi ila sama'ir rabi'ati. Maka ketika dia tiba di langit yang keempat, qolal malakul muwakkalu biha. Maka malaikat yang bertugas padanya berkata, kifu wadribu bihadal amali wajha sahibihi. Berhenti sampai sini. Lemparin amal perbuatan ini ke wajah orang yang ngerjain. Anal malaku sohibul ijabi. Aku ini malaikat penjaga sifat ujub. Amaroni Robbi an la ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal perbuatan seperti ini lewat dari sini. Innahu kana idza amila amalan adkhalal ujuba fihi. Sesungguhnya orang ini apabila dia mengerjakan satu perbuatan, dia memasukkan sifat ujub ke dalamnya. Nambah dah tuh ujub. Ada semua huruf ini. Ada semua. Langit keempat. Iya. Udah itu filternya pakai 7 lapis lagi filternya. Saringannya 7 lapis. Apa Ustaz?
Wa tas'adul malaikatu bi'amalil abdi yuzappu kama tuzappul arusu ila ahliha. Naik lagi malaikat hafazoh membawa amal perbuatan seseorang. Dia diarak sebagaimana pengantin diarak menuju rumahnya. Diarak. Saking banyaknya diarak-arak sama malaikat perbuatannya. Hah? Hatta idan tahau ila sama'il khamisati, sehingga ketika dia tiba ke langit yang kelima, bidzalikal amalil hasani, dengan membawa amal baik itu, min jihadin, berupa pahala jihad, wa hajjin, dan haji, lahu dau'un kadau isyamsi, dia memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Fayaqulul malakul muwakkalu, maka malaikat yang bertugas di langit kelima berkata, anal malaku sohibul hasadi, aku ini malaikat penjaga sifat hasad. Innahu kana yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Orang ini suka hasad kepada orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Orang ini suka hasad kepada orang lain yang diberikan anugerah oleh Allah. Udah. Faqad sakhito ma radiyallahu. Maka dia tidak menerima apa yang disukai oleh Allah. Karena secara langsung ketika kita punya sifat hasad, nggak seneng melihat orang lain bahagia, berarti kita tidak menerima apa yang sudah Allah tetapkan buat orang itu. Nah itu amalnya berhenti di langit kelima. Yang punya sifat hasad, guji, deging. Apa? Bang Hoyer? Guji kan ya bahasanya ya? Guji. Bahasanya nggak seneng ngelihat orang lain sukses. Nggak seneng ngelihat orang lain dapat anugerah dari Allah. Apanya Bang? Iya, belum tentu jaminan sampai ke hadapan Allah. Iya. Karena tadi itu filternya disaring lagi. Yang sampai ke hadapan Allah yang betul-betul murni dan terbebas dari cacat. Apa Ustaz? Lah, malaikat hafaz itu kan nyetor amal perbuatan setiap hari kepada Allah. Setiap hari Senin sama Kamis kan. Tu'radul a'malu ilallahi yaumal isnin wa yaumal khamis. Amal perbuatan seseorang distorkan, dilaporkan kepada Allah hari Senin dan hari Kamis. Bukan nanti, bukan. Sekarang. Pokoknya sekarangnya punya sifat hasad, itu mentok di langit kelima. Yang punya kibir, mentok di langit ketiga. Yang punya ujub, mentok di langit keempat. Yang suka gibah, langit pertama udah mentok. Ya sekarang itu. Bukan nanti, bukan. Nah, Ustaz. Gitu Bang Haji. Ya kan begini, setiap apa yang kita kerjakan Allah sudah berjanji. Semua yang kita kerjakan pasti akan dibalas kan gitu. Pasti akan dikasih imbalannya. Cuma masalahnya imbalan yang kita terima itu nyampe apa enggak gitu. Begitu Bang Haji.
perbuatan yang kita kerjakan itu sampai ke hadapan Allah apa enggak? Itu masalahnya. Ya rasain aja dah masing-masing. Wa tas'adul malaikatu bi amalil abdi. Kemudian malaikat naik lagi ke langit membawa perbuatan seseorang biwudu'in tamin. Itu perbuatannya berupa wudu yang sempurna. Wa sholatin katirotin, sholatnya banyak. Wa syiyamin, puasanya bukan yang wajib doang, ditambah sama yang sunnah. Wa hajjin, ibadah haji juga. Wa umrotin, umroh juga. Semuanya dah. Wudunya sempurna, sholatnya banyak, puasa sunnah, segala macam, haji, umroh. Fayatajawazuna bihi ila sama'is sadisati. Maka malaikat itu bisa lewat sampai langit ke-6. Fayaqulu lahum malakul muwakkalu bil babi. Maka malaikat yang bertugas di pintu langit ke-6 berkata kepada mereka, Ana sohibur rahmati. Aku ini malaikat penjaga kasih sayang. Idribu bihadal amali wajha sohibihi. Lemparin amal perbuatan itu ke wajah orang yang ngerjain. Innahu lam yarham qat insanan. Sesungguhnya orang itu nggak punya kasih sayang pisan sama orang lain. Apa Ustaz? Nggak punya kasih sayang. Wa in usiba abdun syamita bihi. Kalau ada temennya kena musibah, dia malah girang. Apa Ustaz? Wa in usiba amdun, jika ada seseorang terkena musibah, syamita bihi, dia malah bergembira. Kalau tadi hasad, kita nggak seneng ngelihat orang lain bahagia. Kalau yang keenam ini kebalikannya. Begitu ada teman kita kena musibah, kita sorak. Syukur lu, syukur, rasain tuh begitu. Hah? Ya? Pelakunya. Amaroni Robbi an la ada'a amalahu yatajawazuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal perbuatan seperti ini lewat dari sini. Makanya hati-hati tuh yang suka surak kalau tetangganya kena musibah. Hati-hati. Ya benar juga gak apa-apa Haji. Ya terus. Tobat Haji buru-buru. Iya biar kata dia ngeselin begitu. Biar kata asal lewat depan rumah kita pakai geber motornya. Tapi tetap jangan sampai begitu dia kena musibah kita surak gitu, kita syukurin, syukur lu, mampus bures begitu, jangan. Tetap kita tolongin. Ya jangan sampai ada yang begitu. Jangan sampai. Pokoknya kalau ada orang kena musibah, ya minimal kita ikut berduka lah. Jangan sampai girang, orang kena musibah girang. Itu yang keenam. Watas andul malaikatu bi amalil amdi. Dikit lagi.
Dan malaikat naik lagi membawa amal perbuatan seseorang. Binafakotin katirotin, dengan infak yang sangat banyak. Wasaumin, puasa. Wasolatin, solat. Wajtihadin, kesungguhan, ijtihad. Wawaroin, dan waro. Lahu sautun kasautir ro'di. Suara tasbihnya kayak suara geledeg. Saking kencengnya suara tasbihnya itu. Wadau'un kadau'il barqi. Pancaran sinarnya seperti sinar kilat. Cahaya kilat. Faidan tahau ilas sama isabiati. Ketika dia tiba di langit yang ketujuh. Yaqulul malakul muwakkalu bis samai. Maka malaikat yang bertugas di pintu langit ketujuh berkata, Ana sohibud dzikri. Aku ini malaikat penjaga zikir. Inna sohiba hadal amali aroda bihi dzikra fil majalisi. Sesungguhnya orang yang ngerjain perbuatan ini pengen namanya disebut-sebut di majlis. Warif'ata indal qurra'i. Dan pengen derajatnya terangkat di kalangan orang-orang alim. Pengen dikata alim dah, bahasanya begitu. Wal jaha indal kubaro'i. Dan dia ingin mendapatkan jabatan di antara para pembesar. Amaroni Robbi an la ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal perbuatan seperti ini lewat dari sini. Wa kullu amalin lam yakun lillahi khalisan fahuwa riya'un. Dan semua perbuatan yang tidak murni karena Allah, maka dia riya. Wala yaqbalullahu amalal mura'i. Dan Allah tidak akan menerima amal orang-orang yang riya. Langit ketujuh riya dah tuh. Pertama gibah, yang kedua aradud dunia, jatah-jatah dunia, yang ketiga kibir, yang keempat ujub. Ujub ya? Ujub. Yang kelima apa? Hasad. Yang keenam kasih sayang. Yang ketujuh riya. Oh udah lolos apa kagak kira-kira? Apa ya nih? Watas adul hafazatu bi amalil amdi. Maka naik lagi malaikat hafazoh membawa amal perbuatan seseorang. Min sholatin, berupa sholat. Wazakatin, dan zakat. Wasyamin, dan puasa. Wasodakotin, dan sedekah. Wahajin, dan haji. Wa umrotin, dan umroh. Wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang baik. Wasomtin, dan banyak diem. Wa dzikrin lillahi ta'ala, dan zikir dan zikrullah. Wa tusyai'uhu malaikatus samawati sab'i. Malaikat hafazoh diiringi oleh malaikat di langit ketujuh. Udah lewat dari 7 filter itu, diarak udah, diiringin sama malaikat di langit ketujuh. Hatta taqta'al hujuba kullaha ilallahi ta'ala. Sehingga malaikat hafazoh bisa melalui semua hijab dan sampai ke hadapan Allah Ta'ala. Fayaqifuna baina yaday Rabbi jalla jalalu. Maka mereka berdiri di hadapan Allah Jalla jalalu. Wa yashhaduna bil amalis solihil mukhlisi. Dan mereka bersaksi bahwa amal yang dia bawa itu amal soleh yang betul-betul murni, ikhlas. Fayaqulullahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman,
antumul hafazatu ala amali amdi. Kalian itu hanya bertugas membawa amal perbuatan hambaku. Wa anar raqibu ala ma fi nafsihi. Sedangkan aku selalu mengawasi apa yang ada di hatinya. Innahu lam yuridni bihadal amali. Amal perbuatan yang dia kerjakan itu tidak diniatkan untukku. Wala akhlasohu li. Dan tidak dia ikhlaskan untukku. Wa ana a'lamu bima arada bi amalihi. Dan aku tahu betul apa yang dia inginkan dari perbuatan itu. Alaihi laknati. Kutukanku aku berikan untuknya. Gharral adamiyina wa gharrakum. Dia bisa menipu semua manusia dan menipu kalian. Walam yagurroni. Tapi dia tidak akan bisa menipu aku. Wa ana allamul ghuyubi. Aku ini zat yang mengetahui segala hal yang gaib. Al-muttali'u ala ma fil qulubi. Yang selalu melihat apa yang terdapat dalam hati. La takhfa alayya khafiyatun. Tidak ada satu hal pun yang samar bagiku. Wala ta'zubu anni azibatun. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa sembunyi dariku. Ilmi bima kana ka ilmi bima lam yakun. Ilmuku terhadap yang sudah terjadi sama seperti ilmuku dengan sesuatu yang belum terjadi. Wa ilmi bima madho ka ilmi bima baqiya. Ilmuku terhadap yang sudah lalu sama seperti ilmuku dengan yang terjadi saat ini. Wa ilmi bil awwalina ka ilmi bil akhirina. Ilmuku terhadap orang-orang terdahulu sama seperti ilmuku terhadap orang-orang yang akhir. A'lamus sirra wa akhfa. Aku mengetahui segala rahasia dan yang lebih samar dari itu. Fakaifa yagurruni abdi bi amalihi. Bagaimana mungkin seseorang bisa menipuku, bisa menipu aku dengan perbuatannya. Innama yagurrul makhluqin alladzina la ya'lamuna. Sesungguhnya dia hanya menipu makhluk yang tidak tahu apa-apa. Wa ana 'allamul ghuyubi. Sedangkan aku zat yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Alaihi laknati. Kutukanku aku berikan untuknya. Wa taqulul malaikatus sab'atu. Wa talatatul alafu wal musyayyi'una. Maka malaikat yang 7 dan 3.000 malaikat lainnya serta yang mengiringi malaikat hafazoh itu berkata, Ya Rabbana alaihi laknatuka wa laknatuna. Wahai Tuhan kami, kutukanmu dan kutukan kami diberikan untuk orang itu. Wataqulu ahlus sama'i, dan semua penghuni langit berkata, alaihi laknatullahi wa laknatul la'inin. Untuk orang itu kutukan Allah dan kutukan semua makhluk. Itu di langit, di hadapan Allah. Apa Ustaz? Pokoknya amal perbuatan yang tidak diniatkan, yang tidak murni karena Allah, itu di hadapan Allah ditolak. Contohnya, ngarepin surga, ngarepin bidadari, ngarepin kenikmatan surga.
Kan kalau tadi bahasanya aradud dunia, ngarepin jatah-jatah dunia. Nah ini yang di hadapan Allah, semua perbuatan yang niatnya tidak murni karena Allah. Lah udah diarak sama malaikat gitu. Sampai dipuji-puji sama malaikat. Sampai Allah bilang, tugas kalian cuma bawa doang. Saya yang tahu aslinya begitu. Semua perbuatan yang niatnya bukan karena Allah, tadi dah. Sama gibah lolos, aradud dunya lolos. Gitu. Terus apa lagi? Kibir lolos, ujub lolos, hasad lolos, kasih sayang lolos, riya lolos. Pas terakhir karena ngarepinnya bukan ridho Allah, ngarepinnya surga sama pahala segala macam, gugur juga. Apa Kong? Udah tuh. Terus kita masih mau banggain amal ibadah kita yang kayak begitu modelnya. Lolos dari langit pertama gue belum tentu. Kita mau bangga-banggain. Apa Modin? Nah, iya makanya kan terus apa yang mau kita banggain Mang Haji? Gitu. Kita menganggap bahwa ibadah kita udah banyak, zikir kita udah banyak, sedekah kita udah banyak, puasa sunnah kita rajin, sholat sunnah kita banyak. Kita banggain itu, ngerasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Gitu. Kan itu kebanyakan penyakit kita begitu. Padahal kalau direken-reken langit pertama aja belum tentu lewat itu amal kita. Apalagi emang kerjaan kita ngomongin orang. Langit pertama udah kagak lewat itu. Kita mau banggain itu. Ngerasa bahwa kita ibadahnya banyak. Nganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Entar. Thumma baka Mu'adzun radhiyallahu anhu wa antahaba intihaban syadidan. Kemudian nangislah sahabat Mu'adz radhiyallahu an dan gerung dengan gerungan yang keras. Wa qala ya Rasulullah kaifan najatu mimma dzakarta. Ya Rasulullah, bagaimana cara selamat dari apa yang sudah kamu sebutkan tadi? Qala ya Mu'adz iktadi binabiyyika fil yaqini. Rasulullah menjawab, wahai Mu'adz, ikutilah nabimu dengan penuh keyakinan. Qultu anta Rasulullah wa ana Mu'adz bin Jabal. Maka aku berkata, iya engkau mah Rasul maksum, bebas dari dosa. Lah saya kan timbang Mu'adz. Saya ini cuma Mu'adz bin Jabal, bukan siapa-siapa. Kaifalin najatu wal kholasu. Bagaimana caranya agar saya selamat dari itu semua? Qala na'am ya Mu'adz. Rasul menjawab, iya benar ya Mu'adz. In kana fi amalika taksirun. Jika memang perbuatanmu banyak kekurangannya, fakta lisanaka anil waqi'ati fin nasi. Maka tahan lidahmu dari menyakiti orang lain. Kalau emang rasa-rasanya amal ibadah kita masih banyak kekurangannya, ya udah minimal jangan sampai kita nyakitin orang lain pakai lidah kita. Jangan sampai kita ngomongin orang, mencaci orang, menghina orang. Minimal itu dah. Fakta lisanaka anil waqi'ati fin nasi. Wa an ikhwanika, dan dari saudara-saudaramu. Ya kalau annas itu lebih umum sifatnya. Mau yang muslim, mau yang non muslim itu annas masuknya.
Pokoknya siapapun jangan sampai kita omong-omongin. Jangan sampai kita sakitin pakai lidah kita. Terus wa an ikhwanika, dan dari saudara-saudaramu yang muslim. Terutama itu apalagi yang non muslim aja jangan sampai kita omongin, apalagi yang muslim. Min hamalatil Qur'ani khosotat, terutama para orang alim. Jangan sampai kita ngomongin kiai. Jangan sampai kita nilai ustad. Habis ini mah kiai diomong-omongin. Kemudian, kiai apaan itu begitu? Min hamalatil Qur'ani khosotan, terutama orang alim. Jangan sampai kita ngomong-ngomongin orang alim. Wal yaruddaka 'anil waqi'ati fin nasi ma ta'lamuhu min aibi nafsika. Dan yang bisa menahanmu untuk tidak menyakiti orang lain dengan lidah apa yang kamu sadari dari kekurangan dirimu. Kalau kita sadar kekurangan diri kita, insya Allah kita nggak akan ngomongin orang lain, nggak akan nyakitin orang lain. Kalau kita sadar kekurangan diri kita. Wala tuzakki nafsaka bidhammi ikhwanika. Jangan kamu anggap dirimu lebih baik bidhammi ikhwanika dengan mencela kawan-kawanmu. Karena secara otomatis dengan kita menghina orang lain berarti kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari mereka. Tuzakki. Apa? Oh, pakai Z. Wala tuzakki nafsaka bidhammi ikhwanika. Jangan kamu menganggap dirimu lebih baik dengan menghina orang lain. Wala tarfa nafsaka biwad'i ikhwanika. Jangan kamu angkat dirimu dengan menjatuhkan orang lain. Apa? Huruf. Biar usaha satiri kepake di mana-mana dia jelek-jelekin ustadz yang lain begitu. Itu namanya mengangkat diri dengan menjatuhkan orang lain. Agar Mang Ma'ruf kepilih jadi RT, dia jelek-jelekin calon RT yang lain. Itu namanya mengangkat diri dengan cara menjatuhkan orang lain. Wala turoi bi amalika kaitu rofa fin nasi. Jangan kamu perlihatkan perbuatanmu agar kamu dikenal orang lain. Ya jangan sampai kita ngerjain perbuatan niatannya biar dikenal orang atau biar nyohor, biar kelihatan, biar kedengeran. Jangan sampai. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amrul akhirati. Jangan kamu sibukkan dirimu dalam urusan dunia yang membuat dirimu lupa dengan perbuatan akhirat. Artinya jangan sampai kerjaan kita bikin kita lupa sama ibadah. Kudu dua-duanya. Kerja juga, ibadah juga. Jangan sampai saking sibuknya kita sama dunia sehingga kita lupakan akhirat. Wala tunaji rajulan wa indaka akharu. Dan jangan berbisik dengan seseorang ketika kamu bersama orang lain. Ada orang 4
Dia cuma ngobrol berdua doang, bisik-bisik lagi. Itu nggak boleh. Karena itu pun menyakiti perasaan orang. Atau yang biasanya dipakai Pak Juju. Ngobrol berlima. Yang 3 Jawa, dia Betawi berdua. Ngobrol pakai bahasa Jawa doang, ya kan kagak paham. Itu juga nggak boleh. Walatunadi rajulan wa indaka akhor. Jangan berbisik ketika di situ ada orang lain. Oh, Juju. Wala tata'azzam 'alan nasi. Masih titiknya ini. Udah jam 2 kan. Dikit lagi ya. Jangan kamu merasa besar di hadapan orang lain. Fatan qati'a anka khairatud dunya wal akhirati. Maka akan terputus darimu kebaikan dunia dan akhirat. Wala tabhush fi majlisika kayyahdaron nasu min su'i khuluqika. Dan jangan kamu berkata buruk di majlismu agar orang lain menghindar disebabkan buruknya akhlakmu. Apa? Mas Arif, paham itu udah. Jangan nyula. Jangan nyula. Sengaja dia nyula. Biar diomongin orang. Biar orang-orang gede sama dia. Nyula lagunya. Jangan tuh. Wala tabkhush fi majlisika. Jangan berkata buruk di majlismu agar orang lain menghindar. Wala tumazzikin nasa bilisanika. Dan jangan kamu mencabik-cabik orang lain dengan lidahmu. Fatumazzikoka kilabu jahannam. Maka jilatan-jilatan api neraka jahannam akan mencabik-cabik dirimu. Qauluhu wan nasyitati nashto. Firman Allah Ta'ala dan para malaikat yang mencabut dengan sekali cabutan. Yaqulu, para ulama menafsirkan tanzi'ul lahma anil izomi, yaitu malaikat yang mencabut daging dari tulang-tulang manusia. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa may yutiqu hadhil khisola. Ya Rasulullah, siapa orang yang mampu mengerjakan hal-hal ini? Qala, Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, innal ladzi wasaftu laka yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Wahai Mu'adz, sesungguhnya semua yang aku jelaskan kepadamu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Innama yakfika min dalika an tuhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika wa takraha lahum ma takrahu li nafsika. Cukup bagimu dari itu semua bahwa kamu memperlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan kamu hindarkan dari orang lain semua hal yang kamu tidak suka. Fa'idzan anta qad salimta. Jika sudah seperti itu, kamu akan selamat. Intinya cuma itu doang. Perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita dan hindarkan dari orang lain apa saja yang kita tidak suka. Itu kuncinya. Udah jam 2 ini, tapi tanggung. Terusin. Ah?
Apa kemudian? Sampai pasul. Nggak apa-apa ini. Sampai setengah 3 nggak apa-apa. Qala Khalid bin Ma'dan, berkata Imam Khalid bin Ma'dan, wa kana Mu'ad la yuktiru min tilawatil Qur'ani kama yuktiru min tilawati hadal hadithi wa dzikrihi fi majlisihi. Dan sahabat Mu'az tidak sering membaca Al-Quran sesering dia membaca hadis ini. Dan membacanya di majlisnya. Dibanding baca Quran, Mu'az lebih sering baca hadis ini. Karena lebih penting yang ini. Yang bikin kita selamat. Faidha sami'ta ayyuhar rajulu hadal haditha. Maka apabila kalian sudah mendengar hadis ini, wahai orang-orang pilihan, al-azima naba'uhu, yang sangat agung peringatannya, al-kabiro khotoruhu, yang sangat besar kekhawatirannya, al-alima ataruhu, yang amat pedih pengaruhnya, alladzi tatiru lahul qulubu wa tahiru lahul uqulu, yang membuat hati orang-orang menjadi ngawur, kelayaban, dan membuat bingung akal-akal manusia. Wa tadiku an hamlihis suduru, dan dada-dada tidak mampu menahannya, menampungnya. Wa tajza'u min haulihin nufusu, dan menjadi cemas jiwa-jiwa manusia disebabkan huru-haranya. Fa'tasim bimaulaka ilahil alamina, maka berpegang teguhlah kepada Tuhanmu, Tuhan seluruh alam. Walzamil baba bittadurru'i wal ibtihali wal bukai ana al-laili wa atrofan nahari ma'al mutadarri'in al-mubtahilina. Dan teruslah berdiri di hadapan pintu Allah dengan ratapan dan rengekan dan tangisan di sepanjang malam dan siang bersama orang-orang yang meratap dan merengek. Fa innahu la najata min hadal amri illa bi rahmatihi. Karena sesungguhnya tidak ada yang selamat dari masalah ini kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Wala salamata min hadal bahri illa binazorihi wa taufiqihi wa inayatihi. Dan tidak ada yang selamat dari lautan ini kecuali orang yang mendapatkan pandangannya, taufik serta pertolongannya. Fatanabbah min raqdatil ghafilina wa qilil amro haqqahu wajahid nafsaka fi hadhil aqabatil makhufati. Maka sadarlah dari lelapnya kelalaianmu dan pahamilah segala permasalahan dengan sebenar-benarnya. Wajahid nafsaka, dan munculkan kesungguhan pada dirimu untuk melewati tingkatan yang penuh ketakutan ini. La'allaka la tahlaka ma'al halikina, agar kamu tidak celaka bersama orang-orang yang celaka. Wal musta'anu billahi ta'ala ala kulli halin.
dan kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam segala kondisi. Fa innahu khairu mu'inin, karena sesungguhnya dia adalah zat yang merupakan penolong terbaik. Wa huwa ta'ala, dan dia zat yang maha tinggi. Arhamur rahimin, zat yang maha kasih sayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Udah tuh. Intinya lagi-lagi jangan sampai kita ujub dan riya. Karena kalau dilihat tadi filter amal itu, langit pertama aja kita udah mentok. Yang mau kita banggain apa terus? Menganggap diri kita lebih baik dari orang lain apa? Dari mana? Apa Haji? Udah kelar tuh. Tadi intinya mah, yang bisa kita harapkan cuma rahmat Allah. Karena yang bisa selamat dari itu semua ya orang-orang yang diberikan rahmat Allah. Dah. Yang mana? Sampai sekarang Om Pudin. Saya juga masih baca itu sekarang. Bukan dulu doang. Ya artinya sekarang ini tugas kita bagaimana kita kerjakan perbuatan-perbuatan yang membuat kita mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Karena tadi yang bisa selamat dari ini semua hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Itu Om Pudin. Karena kalau udah dapat rahmat Allah mah jangankan yang banyak perbuatan baiknya, pelacur aja tiba ngasih minum anjing doang kan gitu. Itu aja bisa mendapatkan rahmat Allah. Intinya di situ. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.